Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Salah satu video yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi adalah video ketika dia itu melakukan kunjungan atau sidak di sebuah perusahaan atau PT. Pasti ada saja di situ sesuatu ataupun hal-hal yang di luar dari prediksi. Artinya, kebanyakan Kang Deddy ini selalu mendatangi sebuah perusahaan ataupun PT yang sepertinya ketika disidak perusahaan tersebut selalu tidak pada SOP yang benar. Nah, dalam video berikut ini, selain Kang Deddy mempertanyakan standarisasi tentang pekerjaan di PT tersebut, di perusahaan tersebut, Kang Deddy Mulyadi ini juga akhirnya tahu ternyata perusahaan tersebut juga tidak membayar upah ataupun gaji karyawan yang tidak semestinya. Bapak karyawan di dia. Karyawan strawberry. Karyawan strawberry. Karyawan strawberry. Sabar karyawan gajinya di dia. Gajinya berapa? Gajinya berapa? Gajinya Per hari 80. Mari bakar, Pak, nggak ada minum, nggak ada apa-apa. Ya kayak kuli macul. Kuli Iya, macul daerah Subang 120. Setengah hari. Itu cocok. itu Texel, Pak. Texel dilapisi sama Texel. Texel itu apa? Semacam jaring. Dari tanah bawahnya. Tapi tanah bawah. Ini konsultan dari Bu, PT Strawberry. ibu yang konsultannya. Iya, saya juga. Ibu udah ngitung nggak berapa debit air yang jatuh kemudian dengan pola seperti ini? Sudah, kami punya beberapa kolam resapan di mana itu menghitung berapa air yang masuk, berapa yang tertahan, berapa yang Kolam resapannya dibuang kemana? dibuang kembali ke kebun. Itu dijamin. Dijamin Bapak Nanti kalau saya mau. bikin audit ya. Ini kan dulu adalah kebun teh. Ya, Dirubahlah PT apa sih ibu punya? PTSL. Nah yang kedua kenapa bayar karyawannya murah? Di bawah standar. Saya tidak bisa menjawab. Ah iya, itu, nggak Pak. artinya kan ini perusahaan ya. Iya, Perusahaan yang mesti membayar pegawai dengan upah yang memadai. iya. Dan kulinya masih harian. Memang Pak. Kan udah perusahaan. Karena itu kalau kita Kan perusahaan, bukan kuli ari kayak Pak Haji tukang maju. Kan lembaga bisnis gitu loh. Saya ada lembaga bisnis bayarnya masih harian. PT apa sih? PT Strawberry Dollars Pak. Iya. Jualnya kan mahal. Kenapa? Jualnya kan mahal. Tanahnya murah lagi kan cuma ngambil tanah negara aja kan. Bukan, kita nggak ngambil Pak, kita sewa. Ya sewa tapi kan murah Bu. Kita KSO sewa. kan. Kita sewa. Iya, saya tahu, kerjasama. KSO. Ya, kita kerja. Ini lantainya kita serap air Pak, jadi nggak. Kalau saya sih nggak teori apapun ya. Iya. Mau teori lantai staf air, Iya. mau teori apapun ya Iya. kalau air jatuh dari atas, Iya. kemudian ruang pori-pori buminya nggak ada, ya Iya. pasti jadi masalah. Mau Oh. teori apapun ya. Iya. Greenhouse kan, Iya. ini kan menjadi panas. Ya kan? Kan mataharinya tidak jadi menyerap bumi. Greenhouse itu kan mengakibatkan suhu udara naik. Suhu udara di gunung naik, pantas kalau puncak daerah Cianjur sekarang nggak dingin lagi. Karena kan mataharinya jam segini ini puncak loh Bu. Iya. Kan jadi panas. Kabutnya jadi hilang. Iya. Karena kabut jadi hilang, nanti curah hujannya juga menurun. Kita berusaha untuk Manusia nggak bisa merekayasa alam. baik-baiknya Nggak Pak. ada Bu. Iya. Saya orang eksak. Iya. Manusia itu nggak bisa merekayasa alam tuh nggak bisa. Iya. Alam ya alam, manusia ya manusia. Segala sesuatu itu ada peruntukannya, ada tempat. Dengan teori kita nggak bisa. Berapa teori yang dibangun dari mulai puncak di mana-mana tetap aja banjir. Dan kemudian juga jumlah produksi perkebunan sayur terlalu banyak juga overproduksi di pasar. Akibatnya adalah harga hortikultura sekarang jatuh karena overproduksi. Gitu loh ya. Semua perusahaan bikin nanam bawang, warga nanam bawang kan pasarnya nggak dibaca. Nah, dari Jawa Tengah datang, dari Jawa Barat datang, semuanya numpuk di Jakarta. Jatuh harganya. Kalau kami pasarnya berbeda Pak. Kami pasarnya stroberi, raspberry, dan sedikit domestik, sebagian kita oper keluar. Jadi rasanya tidak membantu Pasar lokal. Justru Berarti kan jualnya ibu mahal. Kalau ekspor kan, apalagi sekarang dolar. Nah harusnya upah buruhnya juga naik.
Saya ini begitu menjabat merasakan Bu bahwa harga bencana itu lebih mahal membayarnya dibanding harga produksi. Betul. Itu yang lagi saya. Jadi saya tuh bukan anti. Saya tuh orang pertanian gitu loh. Saya ngerti pertanian, saya ngerti arah kebijakan negara. Tetapi dua-duanya harus seiring sejalan. Jadi hitungannya harus tepat. Gitu loh. Nanti kan kalau terjadi bencana di bawah, longsor di bawah, kemudian banjir di bawah, larinya kemana? Pemerintah. Harusnya setiap perubahan struktur, perubahan kultur itu hitungannya harus tepat, dan pemerintah daerahnya harus ngerti lingkungan. Nanti Pak Bupati, Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya harus sangat paham lingkungan. Gitu. Kalau penjelasan pengusaha di awal pasti begini, biasa Bu. Iya, sampai sekarang kami tetap berkomunikasi dan minta arahan kepada dinas lingkungan. Semua. Soalnya gini, kan ini gunung Bu ya. Gunung itu di atas kan pohon. Ya. Pohon itu kan semakin mendekati awan kan. Nah kalau greenhouse begini kan jadi panas. Ya. Karena jadi panas, maka kabutnya hilang. Kalau kabutnya hilang, maka tidak bukan lagi puncak namanya, tapi lembah. Dan untuk Kang Deddy Mulyadi beserta tim, saya mohon izin untuk share video ini agar bisa menjadi contoh, terutama untuk para pemimpin agar mau lebih dekat dengan masyarakat kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.